Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul Ordinary Differential Equation Ranskuta Method, atau dalam bahasa Indonesianya, persamaan diferensial biasa metode Ranskuta. Berikut adalah nama-nama anggota tim dari kelompok 6, yaitu ada Maiman Berkat Jaya Giawa, Rifan Iskandar, Muhammad Sultan, Anissa Aulia Akhyari, Agus Jagar Pesi Bagara Giang, Aldi Ronaldo Luman Gaul, Agung Kurniawan, Riki LJ Silaban, Dwiman Persatuan Nase, Signor Huta Gaul, Andika Leonardo Luman Batu, Rizkianto Situmorang, dan Niko Jeremia Samosir. Selanjutnya, slide pertama akan dibacakan oleh Rifan Iskandar. Oke, persamaan diferensial adalah salah satu cabang matematika yang banyak digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisis. Masalah-masalah fisis tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial yang memuat suatu variabel tak bebas Y dan variabel bebas X biasa dinotasikan dengan Y aksen sama dengan dy per dx atau x aksen sama dengan dy per dx. Oke, sekarang saya akan menjelaskan jenis persamaan diferensial. Ada 8 jenis persamaan diferensial, yaitu ada persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, persamaan diferensial linier, persamaan diferensial non-linier, persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial tak homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan diferensial Bernoulli. Namun saya akan menjelaskan persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa atau PDB adalah persamaan diferensial yang menyangkut turunan biasa dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Diferensial biasa juga sering disingkat menjadi PDB. Contoh pertama yaitu ada d kuadrat y per dx kuadrat tambah xy kali dy per dx kuadrat. Contoh kedua, yaitu ada d pangkat 4x per dt pangkat 4 tambah 5 d kuadrat x per dt kuadrat tambah 3x sama dengan sin t. Selanjutnya akan dibaca Anissa Aulia. Metode penyelesaian persamaan diferensial. Metode penyelesaian persamaan diferensial ada 4, yaitu 1. Metode Dirac-Taylor, 2. Metode Ranskuta, 3. Metode Euler, 4. Metode Hyun. Satu, metode Dirac-Taylor. Metode Dirac-Taylor adalah suatu metode pendekatan yang menggunakan Dirac-Taylor sebagai bentuk perbaikan nilai untuk nilai fungsi secara keseluruhan pada penyelesaian persamaan diferensial. Dirac-Taylor digunakan untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Fungsi yang rumit menjadi sederhana dengan Dirac-Taylor. F Fx sama dengan F buka kurung X0 ditambah X dikurang X0 per
1 faktorial F aksen buka kurung X0 ditambah buka kurung X dikurang X0 kuadrat per 2 faktorial F aksen buka kurung X0 ditambah titik-titik tambah X dikurang X0 pangkat N per N faktorial F pangkat N buka kurung X0. Metode penyelesaian persamaan diferensial. Metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta adalah alternatif lain dari metode Taylor yang tidak membutuhkan perhitungan. Metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi. Namun dengan cara yang sederhana, metode Runge-Kutta mencapai ketelitian suatu pendekatan Taylor tanpa memerlukan kalkulasi turunan yang lebih tinggi. Y tambah 1 sama dengan Y tambah V XI, Y, H kali H. Metode Runge-Kutta. Dengan F kali XI, YIH adalah fungsi pertambahan yang menggambarkan kemiringan pada interval. Fungsi pertambahan tersebut ditulis dalam bentuk umum yaitu C sama dengan A1 K1 tambah A2 K2 tambah AN KN. Dengan adalah tetapan dan K adalah K1 sama dengan F kali XI YI, kemudian K2 sama dengan F kali X1 tambah P1 H Y1 YI tambah Q11 K1H, kemudian K3 sama dengan F kali XI tambah P2 H Y1 tambah Q21 K1H tambah Q22 K2H. KN sama dengan F kali XI tambah PN kurang 1H Y1 tambah KN kurang 1 1KH tambah QN kurang 1 2K 2H tambah QN kurang 1 N kurang 1 KN kurang 1H. Lanjut. Metode Runge-Kutta. Ada beberapa tipe metode Runge-Kutta yang tergantung pada nilai N yang digunakan untuk N sama dengan 1 disebut metode Runge-Kutta. Orde 1 atau disebut juga metode Euler yang diperoleh dari K1 sama dengan X1 Y1 dan persamaan PHI sama dengan A1 K1 sama dengan A1F kali X1 XI YI untuk A1 sama dengan 1 di dalam metode Runge-Kutta setelah nilai N ditetapkan kemudian nilai A PQ dicari dengan menyamakan persamaan di atas dengan suku-suku dari Taylor. Selanjutnya Bang Rifan. Ini Rizkianto yang baca. Rizkianto. Oke, kita akan masuk ke metode Runge-Kutta. Bisa ditentukan metode Runge-Kutta pada orde selanjutnya. Metode Runge-Kutta orde 2 adalah YR tambah 1 sama dengan YR tambah 1/2 kali K1 tambah K2. Di mana K1 sama dengan H kali F kali XR YR. K2 sama dengan H kali F kali XR tambah H YR tambah K1.
Oke, berikut contoh soal dari metode Ranskuta. Dapatkan menyelesaikan persamaan diferensial pada X sama dengan 0,2 dengan step 0,2 bila diketahui nilai awal Y0 sama dengan 1 menggunakan metode Ranskuta orde 2. Y aksen kurang Y sama dengan X. Dari persamaan diferensial di atas, F kali XR YR sama dengan X tambah Y. K1 sama dengan 0,2 kali 0 tambah 1 sama dengan 0,2. K2 sama dengan 0,2 kali 0,1 tambah 1,2 sama dengan 0,26. Untuk X sama dengan 0,2, berarti Y 0,2 sama dengan Y kali 0 tambah K1 tambah K2 per 2. Sama dengan 1 tambah 0,2 tambah 0,26 per 2. Sama dengan 1,23. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode Ranskuta D3, di mana N sama dengan 3. Ada Ranskuta D3 adalah sebagai berikut. YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 dikali K1 plus 4K2 ditambah K3 dikali H. Di mana K1 sama dengan F XI, Y. Dan K2 sama dengan F XI plus setengah H, YI plus setengah K1H. Dan K3 sama dengan F XI plus H, YI minus K1H ditambah 2K2H. Setelah metode Ranskuta D3, ada pula Ranskuta D4, yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dikali H, di mana K1 sama dengan Fxi, YI, K2 sama dengan Fx1 plus setengah H YI plus setengah K1H. K3 sama dengan Fxi plus setengah H, YI setengah K2H. Dan K4 sama dengan Fxi plus H, YI plus K3H. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Metode penyelesaian persamaan diferensial. Yang ketiga, metode Euler. Metode Euler adalah suatu metode satu langkah yang paling sederhana dibanding dengan beberapa metode lainnya. Metode ini paling kurang teliti. Namun demikian, ini perlu dipelajari mengingat kesederhanaannya dan mudah pemahamannya sehingga memudahkan dalam mempelajari metode lain yang lebih teliti. YR tambah 1 sama dengan YR tambah F buka kurung XR YR. Metode penyelesaian persamaan diferensial. Metode Heun. Metode Euler mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar. Oleh karena itu, metode Euler diperbaiki oleh metode Heun atau Modified Euler Unmoded. Pada metode Heun, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Metode Heun diturunkan sebagai berikut dari PDB orde 1 berikut. Y aksen kali X sama dengan F kali X, Y X. Penyelesaian numerik memberikan hasil dengan perkiraan atau pendekatan dari penyelesaian eksak, sehingga terdapat kesalahan galat terhadap nilai eksaknya. Galat adalah perbedaan antara nilai eksak dengan nilai piran. Tetapi dalam metode numerik, nilai eksak biasanya tidak diketahui. Bentuk umum dari galat adalah epsilon sama dengan A kurang vektor A.
Oleh karena itu, galat dapat juga dinyatakan berdasarkan solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran. Adapun rumus epsilon RH sama dengan epsilon per YN, dengan epsilon sama dengan galat terhadap nilai eksat, dan Y dengan nilai hampiran. Galat. Pada perhitungan numerik sering dilakukan pendekatan secara iterasi dengan kesalahan numeriknya ialah galat RH sama dengan YN R tambah 1 kurang Y RR per Y R R plus 1 dengan R sama dengan iterasi untuk korektor yang lebih baik. YNR sama dengan nilai hampiran pada iterasi R. YNR plus 1 sama dengan nilai hampiran pada iterasi ke R plus 1. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.